mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Charles Simamora MTH. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Oh Gembala kami, Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih setia, yang selalu mengaruniakan kepada kami kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu dan dengan sesama saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang kami rasakan pada siang hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah menaikkan puji-pujian meninggikan nama-Mu, dan kami merasakan kehadiran Tuhan menguatkan kami semua. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, kami tahu ya Bapa, Engkaulah yang memberikan hikmat surgawi, sehingga kami semua yang hadir di sini terberkati dan sungguh diberikan sukacita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, maaf sedikit suara agak cempreng karena masih belum pulih 100%. Tapi saya percaya Tuhan menyembuhkan kita semuanya, memberikan kita kesehatan. Amin. Puji Tuhan. Iya, saya langsung saja mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasal 1 ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Ini akan menjadi bahan untuk perenungan kita di siang hari ini dengan tema Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya akan membaca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita
dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Di ayat 7 ini Paulus mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus saja kepada teks yang ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi kita tidak berupaya untuk membangkitkan terlebih dahulu persepsi kita, tapi kita melihat sendiri apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di sini. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, roh ketakutan, roh takut, roh yang macam apa yang dimaksud? Permulaan dari pengetahuan atau dari hikmat Tuhan, ya. Nah, di sini tentunya kita sudah bisa bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan roh ketakutan di sini adalah, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu, ya, di dalam 2 Korintus pasal 12, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-20. Ya, 2 Korintus 12 ayat 20 dikatakan begini. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 21. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi di sini kita lihat, ya, bahwa Paulus juga mengatakan aku khawatir. Jadi dia mengungkapkan rasa khawatirnya, tetapi ini adalah yang berdampak kepada hal yang positif, ya, karena ketaatan dia kepada kehendak Allah, dan dia tidak mau hal di luar daripada kehendak Allah terjadi. Nah, jadi apa yang dimaksud tadi di dalam 2 Timotius pasal 1, bahwa Allah mengaruniakan kepada kita bukanlah roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini masih terlalu banyak orang yang masih dikendalikan oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dan tidak mengenal level kehidupan, mulai dari orang ya mungkin orang yang hidup di jalanan, sampai kepada orang yang berpangkat tinggi, bertitel tinggi, pejabat, itu juga Bapak Ibu Saudara tidak lepas daripada yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Dari mana kita tahu? Ya kita tahu lah, ya kan, di bangsa dan negara kita ini, negara kita ini masih khawatir tentang apa? Penyelenggaraan negara. Kenapa? Karena banyak yang pejabat-pejabat yang akhirnya juga korupsi. Banyak juga bahkan sampai melakukan hal yang mungkin yang tidak masuk akal. Bisa juga melakukan pembunuhan. Itu karena apa? Itu karena dikuasai oleh kekhawatiran. Itu karena dikuasai oleh ketakutan. Kalau dia memiliki suatu kekuatan untuk hidup dalam kasih, pasti dia punya pengendalian diri. Amin. Nah, itu yang dinyatakan di sini. Sehingga penting kita pahami di sini bahwa
Roh yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita adalah roh kekuatan yang membangkitkan power, ya, dan juga kasih dan ketertiban pengendalian diri. Dari mana sumbernya? Kan begitu, ya kan? Kita itu peroleh dari mana? Nah, kita lihat tadi yang sangat luar biasa. Dikatakan di ayatnya yang ke-8, 2 Timotius pasal 1 itu, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, ya, dan janganlah malu juga karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Oleh apa? Oleh kekuatan diri sendiri? Tidak. Oleh kekuatan Allah. Amin. Jadi sini yang berperan adalah kekuatan Allah. Melalui apa? Melalui Injil Kristus, bukan melalui hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Semua manusia sudah ya tahu, dan banyak orang yang sudah terus berupaya memperlengkapi dirinya dengan berbagai macam membentengi dirinya supaya dia terlihat menjadi orang yang kuat, tapi tidak akan mungkin bisa bertahan karena hanya kuasa Allah yang bisa memampukan kita bertahan. Amin. Karena dialah yang memelihara seperti apa yang dikehendaki bagi kita supaya kita tetap bisa terkendali, terkontrol, terarah, dan mencapai tujuan apa yang Tuhan kehendaki. Dari mana sumbernya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Itu tadi dikatakan, ikutlah menderita bagi Injilnya. Injil Kristus adalah powernya Tuhan, kekuatan Allah yang pernah dinyatakan kepada dunia ini, dan tidak ada pernah lagi ya ada peristiwa yang seperti yang dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-9, dialah yang menyelamatkan kita, ya. Tapi sebetulnya harusnya ada kata telah di situ, karena inilah bentuk kalimat past, ya. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan yang telah memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi kekuatan kita, power kita bukanlah power yang diciptakan setelah dunia ini diciptakan. Tidak. Sebelum dunia dijadikan. Di mana? Di dalam Kristus. Amin. Itu yang perlu kita sadari. Untuk kita perlu digest, ya, di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita merasakan power yang disebut daripada kekuatan Allah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita sebagai apapun kita. Amin. Karena situlah adalah pengendalian diri kita. Dari situlah Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan berpikir kita, analisa kita sebagai manusia, ya, setinggi apapun ilmu kita, itu tetap terbatas. Amin. Tetapi ketika Allah menyatakan kuasanya di dalam Kristus Yesus, ya, yang mati, ya, Bapak Ibu Saudara, mati di kayu salib mengampuni segala dosa kita, dan dia mati dikuburkan, tapi hanya bisa bertahan. Maut hanya bisa menahan dia dalam 3 hari saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Amin. Karena apa? Ada kuasa Allah yang membangkitkannya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa membatasi daripada kuasa Allah kalau dia sudah bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang ada pada diri setiap orang yang percaya. Entah orang percaya itu menyadari sedemikian rupa atau belum, maka firman Tuhanlah yang membangkitkan itu untuk bisa menyadarkan kita setiap saat. Amin. Itulah pentingnya ada persekutuan, karena disitulah kita mendengarkan kembali untuk bisa kita dibangkitkan semangat kita kembali, kekuatan apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita karena Injil Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara, karena itulah ya di sini kita lihat bahwa kenapa Rasul Paulus menasehati Timotius ini? Karena itu dikatakan, janganlah kamu takut, jangan engkau takut, karena engkau masih muda. Ya, biasanya pandangan umum kalau orang muda itu dianggapnya belum berpengalaman. Dan seperti itu, karena tingkat kemampuan kemanusiaan itu berbeda-beda dan pasti terbatas. Tetapi di dalam Allah, di dalam Kristus, kita memiliki kekuatan yang tidak terbatas, pengendalian diri yang tidak terbatas. Maka Paulus menasihati supaya Timotius yang muda ini betul-betul fokus kepada apa yang menjadi sumber kekuatan dia, bahwa di dalam Kristus Yesuslah
dia bisa mampu untuk melakukan segala tugas penggembalaan yang dilakukannya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, dan yang sekarang, nah sekarang kita melihat sekarang, kita penting melihat kehidupan kita, apa yang terjadi sekarang di dalam Kristus. Ya, semua orang punya masa lalu, ya, punya masa lalu, tetapi kita mau melihat bagaimana Kristus berperkara dengan kita mulai dari sekarang. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di mana, Bapak Ibu Saudara? Hidup yang tidak dapat binasa adalah setelah kita meninggalkan dunia ini, ada rumah Bapa di surga, rumah kita bersama. Itu tadi sudah kita nyanyikan. Amin. Tapi berapa banyak orang saat ini masih ketakutan. Ketakutan apa? Dia tidak berani menyatakan bahwa karena iman kepada Kristus, ya, tidak berani mengatakan, ya, saya sudah pasti selamat. Amin. Masih banyak orang yang ketakutan untuk memberikan kesaksiannya bahwa di dalam Kristus saya sudah ditebus, bahwa di dalam Kristus maut sudah dikalahkan, bahwa di dalam Kristus semua kesalahan saya sudah diampuni, bahwa di dalam Kristus saya sudah memiliki jaminan kepastian hidup yang kekal. Masih banyak orang yang takut seperti itu. Kenapa? Karena ditakut-takuti oleh kondisi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus mengatakan di situ, kekuatan kita adalah oleh Injil Kristus, oleh berita sukacita yang kita dapat dari firman Allah yang tidak berubah, firman Allah yang mutlak, otoritas Allah yang penuh, menyatakan bahwa, dikatakan bahwa dengan Injil itu telah dipatahkan kuasa maut, sehingga sekarang kita tidak dikuasai lagi oleh kekhawatiran, oleh keadaan apapun yang terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa kita lihat setiap hari, setiap saat. Kalau kita khawatir besok, bisa kita lihat besok lagi firman Tuhan. Besoknya, bisa kalau kita khawatir, kita lihat lagi firman Tuhan. Amin. Minggu depan, bulan depan, dan kapanpun kita lihat lagi firman Tuhan. Dia akan tetap menjadi sumber kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, belum semua orang sadar bahwa sumber kekuatannya di dalam Tuhan yang tidak terbatas adalah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Nah, pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu kita harus terus disadarkan oleh firman Tuhan, karena pada dasarnya kita sudah dikaruniakan suatu standar penilaian yang merupakan kekuatan yang terbesar di dalam diri kita, yaitu kasih yang sempurna. Makanya kita senang menyanyikan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Amin. Kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita bisa menemukan kasih yang sempurna di dunia ini? Di kelompok mana, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ya, di dalam figur siapa ada kasih yang sempurna? Tidak ada. Hanya di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Makanya kita ingin selalu dekat dengan Dia, selalu ingin dekat dengan firman-Nya. Karena apa? Karena ketika kita dekat dengan Yesus Kristus, dekat dengan firman Tuhan, maka kita kembali merasakan kekuatan yang baru untuk siap beraktivitas dan siap menghadapi apapun persoalan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, jadi sekarang yang sangat penting kita pahami dari sini adalah kita harus melihat posisi kita, ya, posisi kita bahwa kita saat ini sudah berada di dalam posisi kasih Kristus yang sempurna, sehingga kita selalu siap untuk menghadapi apapun persoalan dengan yakin dan percaya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya bacakan satu ayat lagi yang terakhir, yaitu di dalam Filipi. Ya, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Inilah kesimpulan kita, ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di mana? Iya, bukan di dalam harta kekayaanku, bukan di dalam ilmuku, bukan di dalam kekuatan fisikku, tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan di dalam penelitianku, tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus. Amin. Ya, Saudara. Itu adalah fokusnya. Yang memberikan apa? Yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu dengan firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Amin. Karena disitulah kita melihat bahwa siapa diri kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang yang telah ditempatkan di posisi kasih yang sempurna, sehingga kita tetap bisa mengalirkan sukacita kepada orang di sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengaruniakan kepada kami roh ketertiban, kasih, dan pengendalian diri, karena itu adalah buah daripada Roh Kudus. Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kami, karena kami adalah orang-orang percayamu. Tubuh kami adalah bait Allah, sehingga kami datang memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk keberanian iman yang selalu Tuhan karuniakan kepada kami, karena di dalam Kristus tidak ada ketakutan, karena di dalam Kristus ada kasih yang sempurna, dan itulah kami. Kami ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, diberkati semua orang yang mendengarkan pada siang hari ini, karena firman Tuhan telah ditaburkan menjadi berkat bagi semua para pendengar. Dan Tuhan mengaruniakan hikmat surgawi, sehingga kami selalu rindu datang kepada kebenaran firman-Mu, sumber kekuatan kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu yang membawa, Ibu Evi. Puji Tuhan, kita semua terberkati dengan firman yang disampaikan Bapak Pendeta Charles Simamora. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi tiap langkahku sambil mengumpulkan persembahan.